Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Ananda Saputri dengan MPM 204230073. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5C. Nah teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013 dengan fokus PPK, kemudian ada P5 di kurikulum Merdeka, serta 7 karakter kebiasaan anak Indonesia yang mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan pada video pembelajaran kita hari ini ialah untuk memberikan pemahaman bagaimana IPS dapat dikembangkan secara integratif dan kontekstual. Mari kita simak penjelasannya sampai akhir. Slide pertama ini kita akan membahas definisi dari IPS, kurikulum K13, serta kurikulum Merdeka. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa IPS adalah sebagai mata pelajaran integratif yang menggabungkan sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi untuk membentuk warga negara yang baik. Kurikulum 2013 sendiri adalah pendekatan tematik untuk sekolah dasar, biasanya dimulai dari kelas 1 sampai 3 yang berbasis kompetensi inti dan dasar. Sedangkan kurikulum Merdeka bersifat fleksibel, fokus pada proyek P5 yaitu untuk penguatan karakter Pancasila. Adapun tantangannya dalam IPS kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka ini adalah mengintegrasikan nilai-nilai kebiasaan anak Indonesia dalam mata pelajaran, teman-teman. Jadi, IPS ini bukan hanya sekedar hafalan fakta, tetapi juga mengenai pengembangan pemahaman sosial dan juga kewarganegaraan. Dalam kurikulum 2013 sendiri, pembelajaran tematik ini diterapkan untuk kelas awal SD. Hal ini digunakan agar anak belajar secara holistik. Sementara kurikulum Merdeka, ia memperkenalkan P5 untuk proyek nyata. Serta kita juga perlu menggabungkan atau menanamkan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia seperti gotong royong agar sesuai dengan budaya kita, teman-teman. Jadi, tujuan materi kita hari ini adalah untuk memberikan panduan mengenai pengembangan pembelajaran IPS yang relevan untuk sekolah dasar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPS berbasis tematik. Nah, teman-teman, tematik, IPS, dan juga karakter ini merupakan 3 hal yang saling terkait dan memiliki tujuan. Yang pertama ialah mengintegrasikan tema sehari-hari, misalnya lingkungan, budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, membangun sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan secara simultan. Dan yang terakhir yaitu untuk menyesuaikan dengan perkembangan anak usia dini. Jadi teman-teman, tujuan utamanya adalah membuat IPS ini menjadi lebih menarik melalui tema sehingga anak tidak bosan. Dimana dengan hal ini dapat membangun sikap seperti toleransi dan juga kewarganegaraan pada anak sejak dini. Nah, sekarang mari kita akan membahas bagian pertama yaitu pada kurikulum 2013 terlebih dahulu. Dasar pembelajaran IPS tematik pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diterapkan sejak tahun 2013 dan direvisi pada tahun 2017. Kurikulum ini menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan juga mengomunikasikan. Adapun IPS tematik untuk kelas 1 sampai 3 sekolah dasar, temanya yaitu seperti hidup bermasyarakat dan juga tema lingkungan. Jadi, kurikulum 2013 ini menekankan pada pembelajaran tematik di IPS untuk anak sekolah dasar awal yang menggunakan pendekatan saintifik, di mana guru memfasilitasi anak untuk mengamati fenomena sosial sekitar seperti kehidupan di desa maupun di kota. Ini berbeda dari hafalan murni, teman-teman, yaitu kurikulum ini lebih ke pengalaman nyata siswa.
Kemudian ada pengembangan IPS tematik dengan PPK atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPK ialah integrasi dari nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran. Contohnya yaitu pada tema kewarganegaraan, mendiskusikan hak dan kewajiban melalui cerita rakyat Indonesia, di mana hal ini memberikan manfaat untuk membangun karakter berbasis Pancasila pada anak. Contohnya, nilai yang didapat yaitu beragama dan berbineka tunggal ika dan lain-lain sebagainya. Jadi, pada kurikulum 2013 ini, PPK diintegrasikan ke IPS tematik. Misalnya dalam tema lingkungan, anak belajar bergotong royong untuk membersihkan sungai. Tentunya hal ini termasuk ke dalam nilai Pancasila ketiga, teman-teman. Sehingga pengembangan IPS ini memberikan atau menunjukkan agar tidak hanya mengembangkan pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada aspek afektif untuk membentuk anak yang mencintai tanah air. Kemudian di sini ada contoh rencana pembelajaran IPS tematik pada kurikulum 2013 dengan PPK. Dapat teman-teman perhatikan bahwa di tabel ini saya mengambil contoh tema yaitu Indonesia Kaya Budaya. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu observasi festival lokal dan diskusi toleransi. Penilaian yang dapat digunakan ialah melalui portofolio cerita anak dan juga observasi sikap. Jadi, contohnya pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk tema Indonesia Kaya Budaya ini, anak-anak diminta untuk mengamati video adat, lalu mendiskusikannya bagaimana Pancasila ini dapat mendukung keberagaman budaya kita. Sehingga dalam hal ini dapat membuat IPS ini atau IPS tematik ini lebih kontekstual dengan PPK. Selanjutnya pada bagian kurikulum merdeka, yaitu ada inovasi pembelajaran IPS. Nah, kurikulum merdeka diterapkan pada tahun 2022 yang bersifat fleksibel dan juga berbasis proyek. Fokus dari kurikulum merdeka ini ialah pada profil pelajar Pancasila yaitu beriman, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. IPS pada kurikulum merdeka lebih menekankan pada proyek daripada hafalan, teman-teman. Jadi, kurikulum merdeka ini lebih adaptif, yang dimana memungkinkan guru untuk mengembangkan IPS melalui proyek. Tentunya, hal ini adalah untuk melanjutkan tematik dari kurikulum 2013 yang sebelumnya, tetapi dengan menekankan pada pendekatan P5 untuk penguatan karakternya. Tadi kita ada sedikit membahas tentang P5. Teman-teman, apa sih P5 itu? Ya, P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, ada 5 proyek tahunan yaitu berupa beragama, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Integrasinya pada IPS ini yaitu proyek seperti desain kampung adat berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan geografi maupun ekonomi. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat menerapkan pengetahuan IPS dalam proyek nyata. Jadi, P5 ini adalah inti dari kurikulum merdeka, teman-teman. Untuk IPS sendiri, proyek seperti gotong royong, membangun taman sekolah untuk mengintegrasikan geografi dan kewarganegaraan. Di mana melalui P5 ini anak-anak dapat belajar melalui bekerja tim sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun contoh implementasi P5 dalam pembelajaran IPS. Teman-teman dapat melihat tabel pada slide di samping ini. Proyek yang kita gunakan yaitu bernalar kritis, di mana kita menganalisis isu lingkungan, contohnya seperti banjir di Jakarta, melalui riset, kemudian solusi kreatif. Nah, peran guru di sini teman-teman sebagai fasilitator, bukan hanya pengajar langsung, tetapi membebaskan
siswa untuk mengeksplorasi mengenai masalah-masalah yang terjadi. Dan kemudian hasilnya dapat berupa laporan proyek dan juga refleksi karakter. Jadi contoh tersebut ialah proyek bernilai kritis, di mana anak meriset banjir melalui peta IPS. Lalu mereka diminta untuk mengusulkan solusi. Hal ini merupakan pengembangan dari tematik kurikulum 2013, tetapi lebih proaktif atau lebih fleksibel pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Nah, teman-teman, istilah 7 karakter ini saya adaptasi dari profil pelajar Pancasila dan juga kebiasaan budaya Indonesia. Yang pertama itu ada gotong royong, seperti membersihkan lingkungan bersama. Kedua, ada mandiri, di mana seperti anak belajar mengelola proyeknya sendiri. Dan ketiga, ada bernalar kritis, yaitu mendiskusikan isu sosial di IPS. Yang keempat, ada kreatif, yaitu mendesain poster budaya. Dan kelima, ada beriman dan bertakwa, yaitu berintegrasi nilai agama dalam tema Pancasila. Keenam, ada berkebinekaan, di mana siswa belajar dari adat dari berbagai suku. Dan yang terakhir ada gotong royong berkelanjutan, yaitu proyek ramah lingkungan. Teman-teman, ini bisa diintegrasikan ke IPS tematik. 7 karakter ini melengkapi pembelajaran IPS. Tujuannya untuk agar anak Indonesia punya kebiasaan yang mencerminkan identitas nasional, seperti gotong royong yang diintegrasikan ke P5. Selanjutnya ada integrasi 7 karakter ke dalam pembelajaran IPS tematik dan juga P5. Nah, pada kurikulum 2013 atau PPK yaitu tema diskusi gotong royong, sedangkan pada kurikulum Merdeka atau P5 yaitu proyek kreatif untuk bernalar kritis. Nah, adapun manfaat dari 2 kurikulum ini teman-teman, yaitu agar anak terbentuk secara holistik di mana siap untuk menghadapi tantangan global. Jadi, dalam IPS tematik, 7 karakter ini menjadi panduan teman-teman. Misalnya di P5, proyek gotong royong yaitu membangun model desa mengajar. Ada 3 karakter sekaligus yang didapat, yaitu berupa gotong royong, kreatif, dan juga gotong royong berkelanjutan. Jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini teman-teman, yaitu IPS tematik di kurikulum Merdeka dengan PPK dasarnya untuk membangun dasar karakter siswa, sedangkan P5 di kurikulum Merdeka yaitu untuk mengembangkan keterampilan siswa melalui proyek. Dan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia ini merupakan sebagai jembatan budaya Indonesia untuk pembelajaran yang lebih modern. Jadi teman-teman, pengembangan IPS tematik dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka tentunya semakin kuat dengan adanya PPK dan juga P5. Dan didukung dengan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia yang memastikan bahwa pembelajaran IPS ini relevan dengan budaya kita. Jadi ada sedikit rekomendasi untuk guru-guru maupun kita calon guru nantinya, yaitu rajin untuk mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan dan juga selalu libatkan orang tua untuk tugas proyek peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyebutan pada saat saya menyampaikan materi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.